Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hakikat filsafat ilmu. Namun, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang hakikat filsafat ilmu, alangkah baiknya kita terlebih dahulu tahu tentang apa sih filsafat ilmu. Filsafat ilmu sendiri secara etimologis berasal dari kata Yunani philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sedangkan ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilm yang berarti pengetahuan. Jadi, filsafat ilmu adalah upaya mendalam untuk mencari kebijaksanaan tentang ilmu pengetahuan. Nah, secara terminologis, filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mengkaji dasar-dasar ilmu secara kritis dan reflektif, termasuk ciri-ciri, metode, asumsi, serta validitas kebenarannya. Filsafat ilmu juga mencakup 3 dimensi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi dalam memahami dan mengembangkan ilmu secara menyeluruh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat filsafat ilmu. Jadi, hakikat filsafat ilmu adalah upaya memahami ilmu pengetahuan secara menyeluruh, tidak hanya dari hasilnya, tetapi juga dari dasar, proses, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Ilmu bersifat rasional, empiris, sistematis, dan dapat diuji. Namun, filsafat ilmu juga mengkaji asumsi-asumsi yang mendasarinya. Secara umum, hakikat filsafat ilmu mencakup 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, kita masuk ke hakikat ontologis. Apa yang dikaji ilmu? Ontologi ini membahas tentang hakikat realitas yang menjadi objek ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, filsafat ilmu mempertanyakan apa yang benar-benar ada dan dapat dijadikan objek kajian ilmiah. Sebagai contoh, dalam ilmu biologi, virus COVID-19 dipelajari sebagai entitas biologis. Namun, secara ontologis muncul pertanyaan, apakah virus termasuk makhluk hidup atau bukan? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa objek ilmu tidak selalu sederhana yang terlihat. Lalu yang kedua, yaitu hakikat epistemologis, yaitu bagaimana ilmu diperoleh. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar. Ilmu pengetahuan umumnya diperoleh melalui metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Menurut Karl Popper, ilmu berkembang melalui proses falsifikasi, yaitu upaya untuk menguji dan membantah teori yang ada. Artinya, suatu teori dianggap ilmiah jika dapat diuji dan berpotensi untuk salah. Yang terakhir yaitu hakikat aksiologis, atau untuk apa ilmu digunakan. Aksiologi ini membahas nilai dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Ilmu tidak hanya berkaitan dengan kebenaran, tetapi juga dengan manfaat dan dampak bagi manusia. Sebagai contoh, perkembangan ilmu fisika menghasilkan teknologi nuklir yang digunakan dalam World War II. Teknologi tersebut dapat memberikan manfaat atau energi, tetapi juga membawa dampak destruktif atau senjata. Lalu, hakikat kebenaran ilmiah. Filsafat ilmu juga menyoroti hakikat kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmiah bersifat tentatif atau sementara dan terbuka untuk revisi. Jadi, kebenaran ilmiah ini bersifat sementara tetapi juga terbuka. Lalu selanjutnya itu objek dan landasan filsafat ilmu. Filsafat ilmu mengkaji ilmu pengetahuan tidak hanya dari pengertiannya, tetapi juga dari objek yang dipelajari serta landasan yang mendasarinya. Secara filosofis dan kritis, objek filsafat ilmu terbagi menjadi 2, yaitu objek material, yakni ilmu pengetahuan itu sendiri yang ditelaah dari segi struktur, metode, dan kebenarannya, serta objek formal, yaitu dari sudut pandang reflektif dan kritis terhadap asumsi, metode, dan validitas ilmu. Adapun landasan filsafat ilmu meliputi 3 aspek utama, yaitu ontologi, yang membahas hakikat realitas atau apa yang menjadi objek kajian ilmu.
epistemologi yang membahas cara memperoleh pengetahuan melalui metode ilmiah yang dapat diuji dan dibantah, serta aksiologi yang membahas nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu agar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Ketiga landasan ini menjadi fondasi penting agar ilmu berkembang secara rasional, sistematis, dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat filsafat ilmu dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Secara mendasar, tujuan utama filsafat ilmu adalah untuk memahami hakikat ilmu pengetahuan secara lebih mendalam dan menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya mempelajari hasil dari ilmu, tetapi juga menelaah bagaimana ilmu itu terbentuk, apa dasar kebenarannya, serta sejauh mana ilmu tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu juga bertujuan untuk mengkaji metode ilmiah secara kritis. Dalam hal ini, kita diajak untuk tidak hanya menerima metode ilmiah sebagai sesuatu yang mutlak, tetapi juga memahami proses, keterbatasan, serta kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi dalam suatu penelitian. Selain itu, filsafat ilmu memiliki tujuan penting dalam menguji kebenaran ilmiah agar tidak bersifat dogmatis. Ilmu pengetahuan pada dasarnya bersifat dinamis, sehingga kebenaran ilmiah harus selalu terbuka terhadap kritik, revisi, dan pengembangan. Dengan demikian, ilmu tidak menjadi sesuatu yang kaku, tetapi harus terus berkembang seiring waktu. Tujuan berikutnya adalah memberikan landasan filosofis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga landasan ini berfungsi sebagai pondasi dalam memahami apa yang dikaji oleh ilmu, bagaimana cara memperoleh ilmu, serta untuk apa ilmu tersebut digunakan. Lebih jauh lagi, filsafat ilmu juga bertujuan untuk mengarahkan penggunaan ilmu pengetahuan agar tetap bertanggung jawab. Hal ini penting karena pengembangan ilmu dan teknologi tanpa nilai dan etika dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Sementara itu, jika dilihat dari segi manfaat, filsafat ilmu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bentuk pola pikir seseorang. Pertama, filsafat ilmu melatih kita berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Kita tidak akan mudah menerima informasi begitu saja, tetapi terbiasa mempertanyakan, menganalisis, dan mencari dasar kebenaran. Kedua, filsafat ilmu membantu kita memahami struktur dan dasar ilmu secara lebih komprehensif. Dengan pemahaman ini, kita tidak hanya mengetahui apa, tetapi juga memahami mengapa dan bagaimana suatu ilmu itu berkembang. Ketiga, filsafat ilmu membantu kita menghindari kesalahan berpikir atau dikenal dengan istilah falasi. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada informasi yang menyesatkan, sehingga kemampuan berpikir logis menjadi sangat penting. Keempat, filsafat ilmu menumbuhkan sikap ilmiah seperti sikap terbuka, objektif, jujur, dan tidak mudah terpengaruh oleh opini tanpa dasar yang jelas. Dan yang terakhir, filsafat ilmu mendorong kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan secara etis dan bijaksana. Ilmu tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa filsafat ilmu tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki peran praktis dalam kehidupan, dalam membentuk cara berpikir dan sikap kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, khususnya dalam dunia akademik. Filsafat ilmu tidak hanya membantu memahami ilmu pengetahuan secara mendalam, tetapi juga membentuk cara berpikir yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Dengan mempelajari ilmu filsafat ilmu, kita tidak hanya menjadi penerima ilmu, tapi juga mengkaji, mengevaluasi, dan mengembangkan ilmu tersebut secara bijaksana. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi landasan penting agar perkembangan ilmu pengetahuan tetap berada pada jalur yang benar dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.